Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi yang heboh sedikit ya. Saya ambil dari media online demokrasi.id dengan judul "Waduh, terlibat korupsi dana desa, seorang kades mendadak pingsan saat akan ditahan." Kepala desa atau kades Wirintasi Kecamatan Supa, Andi Dewianti tiba-tiba pingsan saat akan dibawa ke rutan kelas 2B Pinrang Senin 24 Januari 2022. Andi Dewianti menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019-2020. Dari pantauan, mobil tahanan Kejari Pinrang sudah berada di halaman kantor. Terlihat pula mobil polisi untuk melakukan pengawalan. Namun tiba-tiba Dewianti dikabarkan pingsan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, sehingga pihak kejaksaan memanggil tim medis untuk memeriksa kondisi Dewianti. Selang beberapa jam, Dewianti dikabarkan sudah sadar. Menyusul pihak kejaksaan memanggil dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait kondisi Dewianti. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Dewianti dibawa turun menggunakan kursi roda. Tampak Dewianti menggunakan pakaian setelan hitam dengan wajahnya terlihat pucat. Saat di area pintu masuk Kejari, Dewianti berulang kali mengatakan jika ia sakit. "Saya kanker, saya tumor," kata Dewianti dengan suara lusunya. Kemudian keluarga Dewianti dan tim medis tampak memapahnya menuju ambulans. Saat dibawa masuk ke ambulans dengan kondisi lemas, Dewianti berulang kali berkata jika dirinya mempunyai penyakit kanker dan tumor. "Perlihatkan surat keteranganku kalau saya kanker dan tumor. Kasih lihat dulu suratku, saya sakit," ujarnya. Dewianti pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasinram Pinrang untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Agus Khairuddin mengatakan rencananya tersangka Dewianti hari ini dilakukan penahanan. Namun tersangka harus dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu karena pingsan saat hendak dibawa ke rumah tahanan. "Pada hari ini sebetulnya kami akan menahan 20 hari ke depan, mulai 24 Januari hingga 14 Februari 2022. Akan tetapi tersangka pingsan saat hendak dibawa ke rumah tahanan," kata Agus. Agus mengatakan pada saat tersangka Dewianti dipanggil ke Kejaksaan Agung, ia dipastikan sehat. Saat pemeriksaan tadi tersangka Dewianti dalam keadaan sehat, tapi saat hendak dibawa ke rutan yang bersangkutan pingsan, bebernya. Pihaknya kini menunggu diagnosa dokter terkait kondisi dari Dewianti. Yang pasti nanti tinggal tunggu dokter apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak. Ini juga menyangkut hak asasi manusia ya, tuturnya. Agus menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menahan Dewianti jika kondisinya dinyatakan normal. "Nanti kita lihat apakah kondisi tersangka normal. Kalau diagnosanya mengatakan ia normal, maka kami langsung membawa tersangka ke rutan kelas 2B Pinrang," imbuhnya. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Negeri Pinrang menetapkan Kades Wirintasi Kecamatan Supa Andi Dewianti sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa atau ADD. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Agus Khairuddin mengatakan Dewianti diduga melakukan penyelewengan dana desa dan ADD tahun 2019-2020. "Hari ini kita melakukan pemanggilan tersangka kasus dana desa dan ADD, yakni saudari Dewianti selaku Kepala Desa Wirintasi, yang mana tersangka melakukan penyelewengan di tahun 2019-2020, kata Agus Senin 24 Januari 2022.
Agus menuturkan dari tahun 2019 ada 15 kegiatan dan tahun 2020 ada 19 kegiatan yang dilakukan tersangka Dewianti dengan kerugian negara ratusan juta rupiah, di mana hasil penghitungan inspektorat kerugian negara mencapai 475.939.834 rupiah, ungkapnya. Ia menuturkan anggaran dana desa tersebut diambil oleh bendahara desa Wirintasi di Bank BPD. Akan tetapi uang tersebut dipegang oleh Kadis Wirintasi Dewianti. Dana itu digunakan untuk kepentingan operasional, di antaranya gaji para pegawai dan pembelian alat material, bebernya. Motif tersangka melakukan penyalahgunaan anggaran negara tersebut dengan membuat kwitansi fiktif. Jadi tersangka membuat kwitansi sendiri untuk membeli material maupun pembayaran para pekerja hingga gaji pegawai desa, ungkapnya. Diketahui desa Wirintasi mendapat anggaran dana desa untuk tahun 2019 sebesar 880 juta, sementara alokasi dana desa sebesar 1,82 miliar. Untuk tahun 2020 anggaran dana desa yakni 1,13 miliar rupiah dan alokasi dana desa sebesar 1,6 miliar rupiah. Nah, demikian informasi saudaraku terkait adanya kasus korupsi di tingkat desa ya. Ini semoga ini ada hikmah di balik kejadian ini kawan. Semoga tidak ada lagi kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menggunakan dana negara. Karena kalau itu dilakukan nasibnya sama dengan kepala desa ini, yaitu bermasalah dengan hukum. Makanya saya juga berpesan dan saran kepada teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan sekarang menjadi kepala desa. Saran saya agar segera membangun ekonomi dalam keluarga. Karena bagaimanapun kepala desa itu kan pasti punya kelebihan. Bangunlah ekonomi, ajak keluarga membangun ekonomi, ajak rakyat membangun ekonomi. Bukalah warung bersama, keuntungannya dibagi, ciptakan produk dalam desa tersebut. Kemudian koordinasi dengan desa lain untuk saling membeli produk yang berbeda. Sehingga tidak perlu hal-hal yang begini. Ini kasus korupsi kawan, dan ini terus terjadi. Ya, saya doakan semoga ibu ini, kades ini selalu diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya ya kawan. Tetap kita doakan yang terbaik. Walaupun yang dilakukan ini sangat-sangat salah, memang tidak boleh orang korupsi, tidak boleh ya. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.